Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan Sampah Pati. Salam Jinsu dan salam pencak silat untuk semua pesilat di Indonesia. Salam santun dari Sampah Pati. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara, dulur-dulur, monali sirahutu dimanapun berada. Sekarang saya datang bertamu di salah satu saudara IKSP Kerasakti yang ada di Malaka. Nah, sekarang kita langsung ke beliau supaya silakan perkenalkan nama. Oke, baik. Selamat malam sama saudara Pak Pati, biasa dipanggil Leo. Aduh, nama asli. Oke. Ya. Sebelumnya salam Jinso untuk saudara-saudara dimanapun berada. Terima kasih untuk adik Leo, saudara Leo, biasa panggil Mbak Pati, sudah berkunjung di kediaman saya di Hatimo. Di Hatimo, oke. Malaka. Malaka. Jadi nama lengkapnya kakak tadi siapa? Nama lengkap Alcino Salvador, biasa dipanggil Ato. Angkatan mungkin? Angkatan 75. Wah, angkatan 75. Dulu naiknya waktu itu naik di Malaka, Timor Leste atau di Jawa? Timor Leste. Di Timor Leste. Timor Leste. Jadi mulai latihan dari siswa itu di Timor Leste. Ya. Awal tertarik dengan IKSP Kerasakti itu bagaimana kakak? Jadi waktu ini saya cerita awal masuk latihan. Jadi waktu awal latihan itu tahun 2001 pertengahan, tidak salah, waktu itu masuk latihan, ada ceritanya, ada kakak pelatih, tapi dipanggil saya Om. Waktu itu beliau yang ikut latihan duluan. Oh, berarti ponaan? Bukan, Om. Saya keponaan. Oh, kebalik. Ampun. Nah, jadi waktu itu datang beliau sudah warga. Sudah warga. Sudah dia punya atribut sertifikat. Itu sudah tempel di ini. Di dalam rumah, di dalam ruangan itu. Tapi kami sudah waktu itu lihat, kami tidak tahu itu perguruan apa. Oh, sudah pernah lihat? Ya, hanya lihat begitu saja, tapi tidak tahu perguruan apa. Siap. Tapi beliau ajak latihan. Jadi tapi waktu diajak latihan sudah kasih tahu bahwa ini perguruan apa? Atau tidak, ajak saja? Ajak saja. Ajak saja. Siap. Jadi kasih latihan, karena beliau tiap hari malam hanya cerita masalah latihan. Masalah latihan. Ya, jadi waktu itu kami mulai latihan ada berapa orang, tapi latihan awalnya kami hanya pakai celana pendek. Tidak training juga? Tidak. Jadi awalnya dari celana pendek, latihan di dalam rumah. Jadi ada rumah itu ada 4 kamar, satu orang berdiri satu kamar ada 4 orang. Jadi kami 4 orang itu satu kamar waktu itu. Berarti materinya tidak sama ya? Atau bagaimana? Tidak, sistem latihan? Sama, maksudnya sama, karena di rumah di tengah itu kan los. Jadi 4 orang kita kelihatan waktu itu. Siap. Jadi waktu itu sudah mulai latihan, kami pindah di rantin baru. Itu rantin baru di Bebono. Yang ini tepatnya di kabupaten mana? Distrik mana nih? Di Dili. Di Dili. Komoro. Oh, Komoro. Ya. Komoro. Jadi waktu mulai buka rantin baru itu kami adalah siswa pertama di sini. Siswa pertama. Berarti kakak pelatih waktu itu angkatan berapa? Ya nama? Nama kakak pelatih itu nama Lino. Kakak Lino. Tingkat 2. Oh, sudah tingkat 2 waktu ya. Kakak pelatih. Berarti angkatannya angkatan 68 tidak salah. 68. Ya. 68. Jadi waktu beliau latihan kami juga sudah pertamanya masih warga, dalam perjalanan beliau naik merah. Oh, berarti ya. Pertengahan. Terus dibantu dengan kakak-kakak senior. Oh, masih ada lagi senior waktu itu? Ya, ada senior. Jadi ada kakak Lelis, kakak Dino, kakak Berjilio dari Boko juga waktu itu. Datang dibantu-bantu di ranting situ. Berarti kalau kira-kira untuk angkatan warga di Timor Leste, orang asli Timor Leste itu kira-kira startnya dari angkatan berapa ya kalau orang Timor Leste sendiri? Kan kakak punya tadi itu kalau kan kakak pelatih di Timor sendiri. Kalau kakak yang dari Jawa waktu di sekolah di sana baru bawa ke Timor, itu saya kurang tahu. Ya. Artinya sudah lama, mungkin 30-an atau 20-an ya, berarti bisa dapat sampai sana. Terus waktu kakak mereka latihan itu sudah ada surat izin atau belum Timor Leste?
Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Tahun berapa ya sekitar? Tahun surat izin keluar itu saya kurang tahu, tapi waktu kami latihan itu sudah ada. Sudah ada izin, Ya, berarti sudah ada saat berlatih resmi tidak. dari pemerintah timur. Siap. Nah, dalam proses latihan sudah jadi siswa, itu sudah kasih tahu nama latihannya atau perguruan? Jadi ceritanya begini. Jadi waktu kami pindah di Rantin baru, Ya. kami latihan di situ tidak sampai 3 bulan 4 bulan kami tes. Jadi tes ke Kunin itu di Aimutin Siap. di Komoro juga waktu itu. Jadi setelah kami tes Kunin itu, setelah tes, dari kami sudah paginya karena tesnya semalaman. Satu malam pagi, ya sampai pagi. Jadi paginya kami sudah duduk di ini depan. Jadi ada ketua cabang namanya Kakato Monto. Kakato juga. Ya, nama Monto senior. Dari beliau orang yang Bawa IKS ke Timor Leste. Timor Leste. Jadi begitu paginya sudah siram air baru sambil omong kalian selamat bergabung di Kungfu IKSP Kerasakti. Nah, baru saya juga termasuk sadar ini ternyata ini Kungfu Kerasakti waktu itu. Berarti sama kayak buat kejutan lah, surprise begitu. Ya, jadi siram air. Selamat. Itu sudah sabuk kuning status. Kuning. Oke, Habis tes paginya. Sudah ikat sabuk, ada belum itu? Sudah. Oke. Baik kakak. Setelah sudah ada ucapan selamat datang di Kungfu Kerasakti, selama kakak latihan dari siswa hingga warga IKSP Kerasakti itu ada tantangan yang mungkin kakak rasa itu tantangan yang berat, lumayan berat. Ya, jadi saya cerita waktu latihan, ya namanya kita latihan di Rantin waktu di timur itu memang lumayan keras. Lumayan keras. Ya karena zaman dulu memang keras ya. Ya, keras. Karena dulu itu bagaimana? Dulu itu kan kita perguruan IKS di timur itu kan orang belum begitu tenar. Belum begitu tenar. Ya, waktu itu. Jadi waktu latihannya itu memang lumayan keras. Lumayan lebih kerasnya itu disiplin. Oh, disiplin. Dengan etika itu yang lebih disiplin waktu itu. Jadi harus betul-betul menghargai mana senior, mana junior, apalagi orang tua ya. Terus proses latihan lebih kerasnya begini. Jadi waktu itu latihan hanya khusus untuk sesi pemanasan saja, itu hampir makan jam. Pemanasan saja Ya, sampai pemanasan berjam-jam saja. berarti. Sama dulu kami. Jadi pemanasan yang sekarang di sini itu dulu pakai dulu latihan itu sekarang tidak ada di sini. Sistemnya Tadi sudah kayak beda. macam kita split kah? Oh, split ya, Nah, split. split Kangkang. itu waktu itu kan kita namanya baru latihan. Ya, Karena tidak bisa split langsung kan jadi. Tidak turun. Ya. Tapi waktu itu latihannya kerasnya kita duduk split itu satu di sebelah, terus satu di belakang. Oh, untuk tarik. Itu tarik. Jadi hitung 1, 2, 3 tarik satu kali. Wish. Kita lipat kaki. Begitu lipat kaki, satu berdiri di sini, satu berdiri di sini, satu di atas. Jadi begitu hitung serentak, baru mereka injak kita. Jadi kita harus cium kita punya. Oh, cium tanah. Cari kaki. Biasa ya. Gitu, waktu itu. Siap. Terus kerasnya waktu guling. Guling itu bolak-balik ini. Berarti sampai ada yang pusing ya? Iya, Pusing, muntah. sampai muntah waktu itu. Kalau biasa itu efeknya Terus muntah. kayak ini balin-balin. Kita jalan katak dulu, sekarang sudah tidak. Tapi dulu jalan katak, jalan ini lompat harimau, lompat kera. Dapatnya jalan kera yang di pasir. Dulu saya latihan dengan kakak An itu kan jalan kera di pasir juga lumayan. Tapi di sana ada jalan Katak. Dengan kita latihan lompat kera. Lompat harimau. Iya, lompat kera, lompat harimau. Waktu itu. Siap. Terus acara tes-tesannya sudah pakai pos waktu itu? Iya. Sudah pakai. Itu tradisi dari timur itu memang setiap kali tes itu memang pos. Dari sabuk ini hitam ke kuning atau kuning ke biru juga. Itu selalu pakai pos. Lanjut kita. Ada kesalahan teknis dari tim kru nasi memang. Oke, kita lanjut kakak. Nah, setelah itu berarti itu yang kakak anggap paling keras itu. Mungkin ada kenangan
Kenangan dari kakak pelatih yang kakak ingat dari dulu sampai sekarang itu kenangannya apa kira-kira? Dari kakak pelatih siapa saja atau dari panitia tes siapa saja? Yang kakak ingat dari dulu sampai sekarang? Tes itu ya seperti biasa. Tes. Tapi waktu tes ke Kunin ke warga itu yang lebih keras. Karena waktu itu begini, kita tes dari Kunin ke warga itu semua tes di Tasitolu, gabun waktu itu. Jadi berarti gabung secabang. Punya angkatan 75 itu yang kami satu ranting itu ada saudara satu, mereka 2 orang sudah di Inggris atau di Irlandia. Saudara satu nama Aceh, satu Justino, satu masuk tentara FTTL, terus Carlos semua di Inggris waktu itu. Tapi waktu kami tes di Tasitolu. Nah ceritanya memang waktu tes itu memang keras. Dari pos pertama, pos kedua, pos ketiga, karena dalam perjalanan itu kita direndam dalam air. Sistemnya masih tetap sama, ya. rendam. Terus habis tes paginya kita satu ranting tidak baku kenal. Karena latihnya tadi itu sistem apa? Bukan, karena kita latih itu sudah karena direndam dalam lumpur dan lain-lain. Oh ya, karena jadi, sudah tidak baku kenal. Ya, botak berarti ya? Ya. Botak. Jadi waktu dalam pengetahuan itu ada yang pingsan, ada yang mati kecil. Itu waktu itu lighting satu cabang itu kira-kira ada berapa orang? Oh, sekitar 90 lebih orang. Itu semua kabur. Berarti memang dari dulu sudah banyak memang. Iya. Siap. Tapi waktu kami punya angkatan itu tidak begitu banyak sih. Tidak begitu banyak. Oh. Jadi waktu itu berarti ada yang angkatan yang lebih banyak lagi. Ya, tidak, maksudnya tidak begitu. Tapi memang banyak, tetapi kita masih hitung, masih bisa dihitung. Masih bisa dihitung. Ya. Oh, siap. Oke. Nah, setelah itu kan kakak kalau sudah naik di warga, itu kakak mulai buka ranting atau pergi kuliah dulu baru buka di Jawa atau di Timor Leste? Jadi waktu punya tempat latihan sendiri lah, subranting sendiri. Ya, jadi waktu mulai warga, saya buka di kampung di desa. Bagia, tapi langsung kampung nama Haikoni, desa Haikoni, Yarbo, Waiburu waktu itu. Sekitar tahun 2003. 2003. Ya, 2003. Jadi waktu kami buka di sana, saya buka langsung di Gunung Foh Matabian waktu itu. Foh Matabian. Ya. Oh ya, Foh Matabian kan di Hanaran ya. Iya. Saya buka di atas. Siswa waktu itu 3 orang. Dan 2 orang itu sudah tidak aktif, tapi sudah ada di perguruan lain. Tapi yang satu sampai sekarang masih tetap ya, warga IKS. Warga IKS. Dan sampai saat ini juga semua keluarga itu IKS semua. Semua IKS. Ya, Oh. semua anak di Fikeke atau yang di Baukau. Baukau. Oh. Ya. Oh, Baukau bukan Fikeke. Ya, Fikeke juga kan banyak di sana. Ya. Fikeke juga banyak. Iya, banyak juga. Oke. Nah, kemarin kan saya datang Aros ini kan kakak sudah berbincang-bincang bahwa pernah ikut latihan di Madiun, langsung dilatih sama Dewan Teknik atau apa itu. Ceritanya bagaimana dari Timor Leste ke Jawa untuk? Ya, waktu itu ini dari Timur ke Jawa tahun 2007. 2007. Ya. 2007 Lanjut karena pendidikan? Waktu itu ya lanjut pendidikan. Lanjut. Sambil lanjut pendidikan, waktu itu ada kegiatan di Tuban. Waktu Ya, itu Tuban, ada ya. pelantikan ketua cabang baru waktu itu. Jadi kami ikut ke Tuban. Kebetulan waktu setelah acara pelantikan, kami ketemu langsung dengan Bapak Ketua Umum, Pak Bambang, ini Pak Dewan Teknik, Pak Paman Eko Irianto, ya, Pak Sutikno. Ya, waktu itu. Jadi waktu itu kami perkenalan bahwa kami dari Timor. Waktu itu kami mulai sebut angkatan, dan saya dan saudara satu nama Aceh, Pak Ino orang PKK. Kami dua yang pertama kali ketemu beliau, Pak Ketua Umum dengan Pak Bambang Eko Irianto, Pak Sutikno waktu itu. Yang tahun 2008. Nanti saya minta fotonya supaya kita sekalian ini apa. Bisa. Nah itu waktu itu sudah pakai istilah IKSPTL atau belum? Belum ada ya. Karena istilah berarti baru-baru kan, karena ada larangan dari pemerintah di sana. Iya. Jadi waktu itu permintaan kami
mau langsung latihan di Padepokan waktu itu tahun 2008. Untuk ke tingkat 2 Ya. atau Tingkat 2. mau ke tingkat 2? Ya, waktu itu. Jadi Berarti- waktu itu termasuk Pak Ketua Umum mulai pesan. Waktu itu pesannya bulan April waktu itu. April 2007. 2008. 2008. Tanggal 28 nanti langsung ke rumah. Nanti saya bawa ke Padepokan dan nanti Pak Bambang Eko yang kasih latihan waktu itu, pesannya begitu. Jadi kami juga waktu itu memang niat itu mau latihan. Tapi dalam waktu temponya perjanjian tanggalnya itu kami batal karena baru mulai masuk kuliah. Jadi Tidak karena, bisa ambil resiko. Ya. Siap. Berarti kakak kuliahnya di 2007 di Surabaya? Surabaya. Di Surabaya. Jadi sesuai dengan perjanjian tanggal 28 tadi yang kakak bilang 2008 itu kan tunda. Setelah itu lanjut naik tingkat 2-nya sekitar sekitar tahun berapa dan disahkan menjadi warga tingkat 2 atau pendekar tua itu tahun berapa? Tahun Angkatan 2000, berapa? Angkatan 85. Angkatan 85. Ya, angkatan 85 sekitar tahun 2011. Tahun 2011. Bulan Maret. 85. Oh, berarti kakak Os mana? Almarhum? 84 ya kalau tidak salah. Ya. Nah, siap. Di Surabaya kemarin gabungnya di ranting mana? Kalau di Surabaya? Di Ranting Koni. Ranting Kuni. Siap. Jadi Koni juga ada saudara-saudara dulu di sana memang sudah buka duluan. Tapi untuk Timor Leste sendiri kami buka di situ juga. Kami sama-sama dengan saudara yang lain. Berarti untuk Timor Leste itu ada banyak orang selain kakak, ada banyak lagi saudara kakak di sana.